wabarakatuh. Nah, perkenalkan, kami akan melaksanakan praktek coaching untuk keperluan supervisi akademik. Saya di sini akan berperan sebagai observer dan kedua teman saya akan berperan sebagai coach. Dan saya sebagai coaching. Nah, kami akan melaksanakan supervisi akademik tersebut melalui praktik coaching. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Bu Tri. Sore Bu Tati. Ya. Nah, sore ini kita akan lakukan praktek coaching ya Bu ya. Iya. Nah, namun sebelum itu ada beberapa hal nih yang harus kita bicarakan agar nanti coachingnya berjalan dengan baik. Yang pertama, bagaimana nih Ibu Tri akan melakukan penilaian, rubriknya yang bagaimana pada saat percakapan coaching nanti? Rencana saya akan menggunakan alur kita, Bu. Pertama itu tujuan, yang keduanya itu identifikasi, ya, dan yang ketiga adalah rencana aksi saya nanti, dan yang keempat adalah tanggung jawab yang akan saya lakukan. Jadi itu, Bu. Artinya ada proses kemitraannya ya Bu ya di sana. Kemudian ada proses kreatif sama memaksimalkan potensi yang ada di coachingnya tadi. Oke, baik. Kemudian selanjutnya kompetensi apa sih yang akan Ibu kembangkan nantinya? Ya, sebagai coach nantinya saya akan mengembangkan kompetensi diantaranya adalah sebagai pendengar setia, dan saya bisa mengajukan yang berbobot, dan saya bisa melaksanakan keadilan di situ. Bagus sekali Bu. Kemudian pada bagian kompetensi yang mana yang akan spesifik Ibu observasi dalam coaching nanti? Yang ingin saya kembangkan di sini adalah kompetensi mengajukan pertanyaan yang berbobot. Ya, berarti mau memaksimalkan di sana ya Bu ya. Nah, selanjutnya indikator ketercapaian dari tujuan pengembangan yang diinginkan itu seperti apa? Di sini nanti saya akan mencoba menggali kata kunci, Bu, ya. Kata kunci dari coach saya, sehingga saya akan mudah untuk mengajukan pertanyaan yang berbobot itu. Baik, itu sudah terencana dengan baik dan mudah-mudahan nanti akan berjalan sesuai dengan rencana yang sudah Ibu Tri lakukan. Silahkan Bu Tri dilaksanakan. Oke, siap. Selamat sore. Sore. Assalamualaikum Putri. Waalaikumsalam. Aduh, Bagus. Putri. Dari mana, Pak? Dari kelas tadi Putri. Oh, iya. Putri lagi bawa nggak ini? Ada jam kira-kira? Hari ini alhamdulillah saya lagi kosong nih, Lagi Pak. kosong. Iya, Ya, kosong. Berapa itu? Ya, cemoran unek-unek Oh, sedikit Putri. boleh. Jadi mau minta waktunya ngobrol sebentar boleh Putri. Boleh. Silakan. Jadi gini Bu, jadi perasaan saya tuh gimana gitu, kok saya merasa akhir-akhir ini murid-murid saya tuh kok kurang antusias ya belajar sama saya. Banyak yang daftar puisi lah, daftar izin kemana gitu, bahkan ada sampai kemarin ada yang tidur di kelas gitu pas saya belajar. Terus yang kedua sudah malas, sudah nggak antusias. Terus anak-anak yang ngumpul tugas juga, setiap saya kasih tugas ternyata nggak nyampe 50% yang ngumpul tugas tepat waktu Putri. Jadi saya bingung kira-kira gimana ngatasin permasalahan saya tadi, makanya saya agak lesu dan kayaknya ada Putri lagi nganggur, saya mau minta bantu sarannya. Jadi harapan dan tujuan dari kita ngobrol ini adalah Ya, saya pengen dapat solusi. Jadi mudah-mudahan dari obrolan ini Putri bisa membantu saya menemukan solusi untuk mengatasi murid-murid saya yang kok malas belajar sama saya sekarang itu. Jadi menurut Pak Agus nih ya, hal-hal apa saja yang membuat siswa Bapak itu kurang bersemangat dalam belajar, kurang bersemangat dalam melakukan tugas? Kira-kira apa tuh, Pak? Apa ya? Kalau saya perhatikan sih memang beberapa minggu ini saya mengajarnya monoton Putri, karena setelah
ada banyak aktivitas lain, saya jadi nggak punya waktu untuk mempersiapkan ya materi pembelajaran segala macam. Jadi saya masuk kelas itu ya apa adanya, monoton. Jadi saya jelasin itu hanya satu arah. Jadi ya karena saya nggak ada bahan tadi itu, jadi saya ya jadinya saya yang dominan di dalam kelas Putri. Seperti itu sih kondisi yang saya hadapi sekarang. Memang pembelajaran saya monoton Putri. Berarti apa ya, kurang fokus ya. Nah kira-kira apa yang membuat selain tadi yang aku sampaikan, kira-kira apa yang membuat siswa bapak itu kurang antusias dalam belajar? Iya. Ya mungkin karena saya tuh kalau ngajar di terakhir tuh sering ngasih tugas tuh banyak kayaknya ya. Jadi mungkin biasanya kan kalau mungkin guru-guru lain ya mungkin ngasih tugasnya dikit. Kalau saya beberapa akhirnya karena tadi itu untuk nyiasati waktu ngajar yang karena monoton tadi itu, saya bingung kok anak-anak ini pada males belajar. Akhirnya saya kasih tugas lah banyak-banyak gitu. Harapannya sih mereka ngerjain gitu. Tapi ternyata malah yang ngumpul nggak nyampe 50%. Jadi sependapat nih, karena anak tadi kurang bersemangat, kurang antusias karena kalau monoton, kemudian tadi punya tugas ya Pak ya. Nah, lalu mengapa kok siswa Pak itu kurang antusias dalam melakukan tugasnya? Ya selain tadi banyak ya. Tadi ya. Jadi ya anak-anak itu jadi kurang antusias itu, Pak Putri ya. Iya. Biar nyaman dulu. Iya. Jadi selain banyak, jadi saya itu kalau ngasih tugas Putri, jadi kalau sekali pertemuan itu bisa sampai 10 soal. Habis itu 10 soal itu ada anaknya lagi. Jadi misalnya satu ada A, B, C, kedua ada A, B, C, kayak pilihan ganda tapi padahal esai gitu nah. Jadi itulah tadi mungkin bisa jadi karena jumlahnya banyak terus keseringan kayaknya. Jadi saya tuh setiap ngajar ngasih tugas terus. Jadi kadang malah saya tinggal gitu di kelas gitu. Yang begitu saya masuk lagi, ternyata belum selesai juga dikerjain. Karena banyak lagi. Kalau boleh tahu, dalam mengajar dan memberikan tugas itu Bapak menggunakan banyak sumber atau hanya sumber satu itu aja, buku aja? Walah, repot. Saya tuh biasa kalau ngajar ya kan kita ada dikasih buku tuh dari sekolah. Ya buku itulah cuma satu buku pegangan guru itulah yang saya pakai. Putri kan di belakang tuh banyak soal tuh. Soal-soal itulah yang saya kasih. Ada satu bab tuh yang isi soalnya sampai 50 soal. Nah, itulah saya kasih ke anak-anak Putri. Jadi sumbernya cuma satu. Jadi nggak ada sumber lain ya? Nggak ada Putri. Nah, kira-kira nih, ya, ada nggak sumber yang Bapak gunakan yang lain sehingga nanti menjadi antusias, bersemangat dalam belajar dan menceritakan tugas-tugas Bapak? Saya sih beberapa minggu lalu ada jadi pelatihan buat media pembelajaran gitu ya. Mungkin itu bisa digunakan ya. Saya mungkin gunakan media pembelajaran yang interaktif atau mungkin saya sih pernah nengok guru ngajar dia pakai permainan, pakai games. Saya tengok juga pernah ada guru saya lihat ngajar dia pakai demonstrasi, pakai praktekan seperti itu, pakai media. Bahkan ada yang guru kreatif dia pakai TikTok, taruh di Instagram. Mereka kalau yang kayak gitu, enggak ya, bikin pembelajaran kita yang Betul sekali Pak. Jadi kegiatan yang tadi disebut tadi bisa membantu siswa Bapak menjadi antusias, bersemangat dalam mengikuti program. Jadi sekarang nih Pak, sekarang nih apa rencana Bapak? Ya. Jadi baru ngomong tadi baru tergambar nih. Kayaknya memang untuk pembelajaran berikutnya saya kan memang pengennya nih anak-anak menurut saya itu nanti antusias belajar sama saya. Ya, pengen lah kayak tengok Putri antusias murid-muridnya belajar sama Putri. Jadi, saya pengen untuk pembelajaran besok kayaknya dengan pakai memaksimalkan
pembelajaran teknologi, dan saya akan melibatkan murid-murid saya secara aktif untuk mereka bisa berdiskusi, bisa berkolaborasi. Jadi nanti kalau bisa saya nggak monoton lah ngajar nggak monoton, kemudian berpusat ke murid, dan saya akan mengkolaborasikan sama media pembelajaran yang saya bisanya itu bisa game, saya bisa pakai media, bisa bahkan nanti mungkin kalau evaluasi mungkin bisa pakai aplikasi juga. Saya bisa itu, Nah, mungkin itu bisa terapkan. bagus sekali Pak, bagus sekali. Saya sangat mengapresiasi, saya sangat setuju, saya sangat mendukung apa yang akan Bapak lakukan. Jadi mudah-mudahan bisa berhasil lah Pak ya. Nah, sekarang nih apa komitmen Bapak tentang channel apa tadi? Ya jujur saya sedih Putri, kalau murid-murid itu nggak antusias belajar sama saya, karena ketika kita masuk kelas kan ya pengennya anak-anak antusias belajar. Jadi sebagai bentuk tanggung jawab saya sebagai guru yang sebagai komitmen untuk mengubah pembelajaran saya yang monoton tadi, saya ke depan akan menyempatkan waktu untuk bisa membuat media-media pembelajaran yang menarik. Saya akan kolaborasiin pembelajaran saya dengan desain yang lebih menarik, dan pembelajarannya akan saya buat diskusi sehingga nanti anak-anak bisa lebih banyak terlibat dalam proses pembelajaran. Mantap sekali Pak, saya sangat mendukung, bagus sekali. Jadi mudah-mudahan apa yang Bapak rencanakan, apa yang Bapak komitmenkan tadi dapat terwujud dan dapat terlaksana. Ya, semangat ya Pak ya. Siap. Supaya anak-anak lebih antusias dan semangat belajarnya. Iya, pengen nyontoh kayak Putri juga gitu. Oke, terima kasih Putri ya. Oke. Atas waktunya sudah mau bincang-bincang di sore ini. Saya izin pamit dulu. Oke. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Oke, luar biasa ya Putri ya. Lihat bisa saya Bun ya. Ya, kita ketemu lagi nih. Kita akan membicarakan untuk pasca ya, pasca setelah Ibu melakukan coaching tadi. Oke, Bu Tri, bagaimana nih dengan apa yang sudah dilakukan pada saat melakukan coaching tentang indikator ketercapaian yang tadi sudah jadi ajakan Ibu di awal? Bagaimana nih ketercapaian? Tadi saya sudah melakukan coaching Pak Agus ya, Bu ya, tentang indikator yang saya harapkan, yaitu saya bisa menggali, bisa membantu menyelesaikan permasalahan dari coach saya, yaitu Pak Agus. Jadi ya artinya beliau bisa menemukan sendiri cara permasalahannya, mengatasi. Luar biasa ya Bu. Iya, alhamdulillah. Ya, tadi seperti yang sudah saya lihat, memang Ibu Tri sudah melakukan mengutarakan kalimat-kalimat terbuka, kemudian dengan pertanyaan terbuka juga, kemudian pertanyaan yang berbobot untuk menggali potensi yang ada pada coach tadi, dan fokusnya tadi pada kata kunci ya Bu ya. Artinya dalam kata kunci tadi saya lihat memang sudah ditemukan, dan itu bisa menjadi kalimat pengembangan selanjutnya. Nah, yang terakhir nih, kira-kira dari kompetensi tadi yang sudah Ibu Tri lakukan, apa nih mau akan dikembangkan di kemudian hari? Rencana saya untuk kemudian saya akan mengembangkan sebagai coach yaitu fokus dalam menjadi pembina setia dengan coach, sehingga saya bisa membantu memecahkan masalah saya. Luar biasa, mudah-mudahan lebih baik lagi besok Ibu Tri, karena yang sekarang ini memang sudah bagus dan sudah sesuai dengan potensi kita. Semoga berhasil untuk kedepannya. Terima kasih ya Bu. Kita sekian dulu ya Bu ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.